Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya thalibul ilmi? Apa kabar para penuntut ilmu sekalian? Mudahan sehat, tetap hamasah menuntut ilmunya walaupun di rumah aja. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami pelajaran pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa Rabba Ibrahim wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in. Allahumma rizukna fahma wal ilma wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, anak-anakku sekalian, mungkin ada yang belum mengenal ibu, maka terlebih dahulu kita at-ta'aruf atau perkenalan. Perkenalkan, nama ibu Ismaidah SPD, pendidikan terakhir S1 PAI atau pendidikan agama Islam. Ibu biasa dipanggil dengan nama Ibu Isma. Di kelas 10 ibu mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dan mata pelajaran sejarah Indonesia. Selanjutnya, untuk perkenalan dari kalian, tulislah dan isi biodata berikut ini di lembar pertama buku tulis kalian. Pembelajaran bab pertama, meniti hidup dengan kemuliaan. Ada ungkapan mengatakan, Ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Setiap orang pasti menginginkan hidup secara mulia, hidup dengan kebahagiaan dan hidup dengan kehusyuan yang mengantarkannya kepada kebaikan fid dunya wal akhirah. Tapi, apakah kalian tahu hidupnya mulia itu seperti apa? Ada 3 cara untuk hidup mulia. Cara yang pertama, pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Yang kedua, prasangka baik atau husnuzon. Yang ketiga, persaudaraan atau ukhuwah. Kegiatan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menganalisis Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat 12 dan 10. Yang kedua, membaca Quran surah tersebut sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang ketiga, mengevaluasikan bacaannya dengan benar. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian akan terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan adalah perintah agama. Yang kedua, kalian dapat menganalisis Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 12 dan 10 tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Yang ketiga, kalian dapat membaca Quran surah tersebut sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang keempat, mendemonstrasikan bacaannya dengan fasih dan lancar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka atau kecurigaan. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjingi sebagian yang lain.
Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Pada ayat yang diberi tanda garis warna kuning, tajwidnya adalah mad jaiz munfasil, dibaca panjang satu alif atau dua alif atau dua setengah alif, karena hamzah bertemu dengan salah satu huruf mad tabi'i, yakni pada kata ya ayyuha. Ya di sini bisa dibaca panjang satu atau dua setengah alif. Tanda garis warna biru, tajwidnya adalah mad tabi'i, dibaca panjang satu alif atau dua harakat. Huruf mad tabi'i yakni alif sebelumnya berbaris fathah, waw sukun sebelumnya berbaris dhammah, ya sukun sebelumnya berbaris kasrah. Pada ayat ini contohnya yakni alladzina, wala, dan pada kata akhihi. Tanda garis warna merah, tajwidnya adalah mad badal, karena persamaan hurufnya sama dengan mad tabi'i pada ayat ini, yakni pada kata amanu. Alif tersebut hukumnya mad badal, dibaca panjang satu alif atau dua harakat. Adapun tanda garis warna oranye, tajwidnya adalah qalqalah sughra, dibaca cukup memantul karena terdapat salah satu huruf qalqalah yakni jim yang berharakat sukun bukan karena wakaf, terdapat pada kata nujtanibu. Selanjutnya tanda garis warna hijau, tajwidnya adalah idgham bigunah, dibaca berdengung karena tanwin bertemu mim pada kata kasiromina, dan tanwin bertemu waw pada kata ismuwala, serta pada kata nun mati bertemu ya ayyakula. Selanjutnya tanda garis abu-abu, tajwidnya adalah gunnah, dibaca berdengung karena ada nun bertasdid pada kata az-zonni dan kata inna. Lalu tanda garis warna coklat, tajwidnya adalah alif lam syamsiyah, karena alif lam bertemu dengan tasdid pada kata azzo. Lalu tanda lingkaran berwarna ungu, tajwidnya adalah idgham mutamatsilain, karena pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, yakni pada kata yautaba'dukum. Ba sukun bertemu dengan ba yang berharakat. Adapun tanda lingkaran berwarna merah muda, tajwidnya adalah ikhfa syafawi, dibaca sama samar karena mim mati bertemu ba pada bacaan ba'dukum ba'da. Selanjutnya tanda lingkaran warna merah, tajwidnya adalah mad iwad, dibaca panjang satu alif atau dua harakat karena ada fathah tain di akhir wakaf sehingga tidak dibaca atau dibunyikan, contohnya ba'da. Selanjutnya tanda lingkaran warna kuning, tajwidnya adalah izhar syafawi, dibaca jelas karena mim mati bertemu salah satu hurufnya yakni alif pada kata kum'an atau ahadukum'an. Adapun tanda lingkaran warna coklat, tajwidnya adalah madmin, dibaca lemas atau lunak karena ya sukun sebelumnya berbaris fathah pada kata maita. Mai di sini dibaca pendek, lemas atau lunak. Lalu tanda lingkaran warna biru, tajwidnya adalah ikhfa, dibaca sama samar karena tanwin bertemu salah satu huruf ikhfa yakni fa pada bacaan maitaufa. Selanjutnya tanda lingkaran warna hijau, tajwidnya adalah mad arid bisukun, dibaca panjang satu alif atau dua setengah alif karena huruf mad tabi'i sesudahnya ada wakaf pada bacaan fakarihtumuh dan pada kata rohim.
Selanjutnya, tanda garis warna hitam hukumnya adalah lam jalalah tafkhim, dibaca tebal karena lam jalalah sebelumnya ada baris dhammah atau fathah pada kata wattaqullah dan innallah. Yang terakhir, tanda garis warna merah muda tajwidnya adalah idgham bila gunnah, dibaca tidak berdengung karena tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah yakni ra pada kata tawwabur rahim. Ada 3 isi pokok kandungan ayat. Yang pertama, berisi larangan. Allah melarang orang yang beriman berburuk sangka, mencari kesalahan orang lain dan mengunjing, karena sebagian prasangka itu mengandung dosa. Yang kedua, berisi perumpamaan. Allah memberikan perumpamaan orang yang suka mengunjing itu seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Yang ketiga, berisi perintah. Allah merintahkan supaya bertakwa karena Dia adalah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah pada Allah agar kamu mendapat rahmat. Cermati hukum tajwid berikut. Yang pertama, ikhwatu fa aslihu. Hukumnya ikhfa hakiki karena tanwin bertemu dengan fa. Baina akhawaikum, hukumnya mat lain atau mat lain karena ya sukun didahului baris fathah. Yang terakhir, lakum turhamun, hukumnya izhar syafawi karena ada mim mati bertemu huruf ta. Isi kandungan ayat Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 bahwa Allah menegaskan 2 hal pokok. Yang pertama, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Yang kedua, jika terdapat perselisihan, kita diperintahkan untuk melakukan islah atau upaya perbaikan atau perdamaian. Sampai di sini pembelajaran kita tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 10. Pada pembelajaran berikutnya, nanti kita akan membahas tentang pengertian hadis terkait dan merealisasikan dari sikap mujahadah an-nafs, husnuzon dan ukhuwah. Menutup pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan berkah. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.